Ya, kembali di Hidup Sehat dan kita masih membahas tentang ramuan herbal untuk membantu mengatasi penyakit kulit ringan. Dan tadi kita sudah buat ramuan herbal untuk mengatasi eksim ya, Intan ya. Betul sekali. Dan selanjutnya ada fakta mitos berikutnya nih dok. Katanya dok ya, bunga teratai obat alami untuk mengatasi bisul. Ini fakta atau mitos dok? Fakta. Fakta? Iya, secara empiris iya. Jadi di beberapa daerah empiris sudah dibuktikan lebih dari 3 generasi dimanfaatkan untuk mengatasi bisul. Jadi dia ramuannya biasanya bunga teratainya itu dipakai adalah kelopaknya atau mahkota bunganya ya. Kita campurkan dengan beberapa bahan yang lain yang sinergis, itu kita jadikan untuk dioles dihaluskan kemudian kita oleskan pada daerah yang bisul. Dia bagus sekali, ada antibakterinya juga, antioksidannya juga. Jadi dia bermanfaat sekali untuk mengatasi bisul. Itu dioleskannya berapa kali sehari dok? Biasanya ya kalau bisul itu bisa sampai 3 kali ya. Biasanya 8 jam sekali atau 6 jam sekali kita ganti. Kalau misalnya dibalut atau pakai perban, kita ganti dengan perbannya sekalian. Oke. Nah itu bisul ya dokter ya. Bagaimana dengan jerawat nih dokter? Ada nggak sih bahan-bahan yang bisa digunakan secara herbal untuk menyembuhkan jerawat? Ini kan paling umum ya, apalagi kalau lagi masa-masa puber kayak kita ya dok. Masih puber kita ya. Langsung aja kita olah nih dokter, bahannya ada apa aja? Jadi sebenarnya gini, jerawat ini permasalahan biasanya pubertas ya, emang tadi kata Mbak Intan benar, remaja atau usia-usia produktif yang memang kelenjar lemaknya itu sedang wah-wahnya ya, sedang banyak-banyaknya sebumnya. Nah ini ada beberapa bahan yang bisa kita manfaatkan, yang banyak tumbuh di pekarangan kita. Salah satunya adalah pegagan. Daun pegagan ya? Atau Centella asiatica. Centella asiatica ini bagus sekali untuk mengatasi jerawat. Jadi salah satunya dia empiris juga sudah dibuktikan, dan juga ada beberapa bahan lain sebenarnya Mbak Intan, Dokter Haikal, seperti daun mimba itu bisa dipakai. Daun mimba kombinasi dengan lemon atau teh hijau. Teh hijau juga bisa dikonsumsi, diminum maupun digunakan sebagai masker juga bisa. Nah ini untuk yang untuk yang pegagan kita ambil sekitar 10 lembar daun pegagan ya. Di sini kita cuci bersih, kemudian kita haluskan. Jadi kita seperti ini ya? Boleh. Ya, kalau memang ada yang jual, sekarang tuh ada yang jual bubuknya ya, yang sudah dikeringkan, kemudian sudah jadi tepung pegagan juga boleh pakai itu ya. Kemudian dimasukkan ke mangkok, kita tambahkan dengan minyak zaitun dan madu. Minyak zaitun. Kemudian kita tambahkan madunya 1 sendok, minyak zaitunnya 1 sendok makan. Kemudian zaitunnya 1 sendok teh. Ini untuk masker ya dok ya? Masker. Wow. Makanya ini daun pegagan cukup sering digunakan dalam kandungan krim. Kandungan gel atau krim. Jadi asiaticosida itu salah satu kandungan pegagan. Kan memang polifenolnya tinggi juga ya. Jadi ini digunakan selain untuk ada memang penelitiannya untuk menghambat bakteri juga, untuk yang salah satunya di kulit ya. Kemudian dia meregenerasi sel kulit Mbak Intan. Jadi sifatnya itu regenerasinya lebih cepat ya kalau dia pakai pegagan, karena dia memang sifatnya adalah antioksidan kuat juga. Dan juga menghambat pembuluh darah yang abnormal. Jadi kalau dia abnormal misalnya meradang, itu bisa juga diatasi. Dan ini kita haluskan. Kemudian ini langsung dipakai ya dokter? Dipakai. Dikulkasin dulu? Enggak, dipakai. Langsung. Jadi menjelang mau pakai atau menggunakan kita baru buat. Jadi segar ya, daun pegagannya segar boleh. Ini digunakan sebagai masker dan didiamkan selama berapa lama? Masker wajah. Jadi sebelumnya kita cuci dulu wajah kita dengan sabun yang memang cocok untuk jerawat. Kemudian setelah bersih kita keringkan, kemudian kita aplikasikan masker pegagan ini ke wajah tadi, terutama di daerah yang berjerawat itu bisa sampai 15-20 menit. Bagusnya sih setelah beraktivitas ya, jadi sekalian dia kan antioksidannya kuat, jadi radikal bebasnya sekalian diserap di situ. Gitu. Langsung 15-20 menit, habis itu dibilas dengan bersih ya? Ini boleh ke seluruh bagian kulit wajah atau hanya yang berjerawat? Boleh, sebenarnya boleh, karena dia relatif aman ya. Tapi kalau untuk pertama kali pemakaian, karena gini, setiap manusia itu mempunyai bawaan yang berbeda-beda, makanya ada personalized medicine ya. Jadi herbal pun bawaannya pada setiap individu berbeda-beda, ada yang alergi, ada yang tidak. Sehingga untuk pertama kali memakai, sebaiknya kita memang juga berhati-hati. Ini diaplikasikan pada beberapa bagian dulu. Jika memang tidak ada masalah, tidak gatal dan sebagainya, boleh berikutnya bisa menyeluruh. Dan ini bermanfaat untuk berbagai tipe jerawat dok ya? Tipe jerawat, jadi sebenarnya kalau bagusnya sih kalau yang pakai herbal itu makainya tidak bisa 1 kali pakai bereaksi ya.
Jadi herbal itu pakainya harus rutin. Bagusnya untuk pencegahan. Kemudian kasus-kasus yang masih ringan sudah segera diatasi itu jauh lebih baik hasilnya daripada yang sudah berat. Nah, kalaupun memakai herbal biasanya bereaksinya itu setelah pemakaian misalnya seminggu baru terasa. Dan beberapa penelitian juga ada yang uji klinis untuk jerawat, dan ada yang bereaksi setelah 14 hari, ada yang 15 hari, macam-macam. Tapi ini makanya berapa kali setiap hari kah? Kalau sedang dalam maksudnya serangan ya, artinya mau terapi gitu boleh setiap hari karena relatif aman bahannya. Kemudian kalau misalnya untuk maintenance aja, misalnya pencegahan atau timbul jerawatnya kecil-kecil, nggak sempat, boleh diseling 1 hari, seminggu 3 kali boleh. Dan tentunya sebelum kita olah, kita mesti cuci bersih dok ya? Harus, kita cuci bersih dengan air mengalir dan kemudian kita lihat apakah di situ ada kapang jamurnya atau bakteri apa istilahnya, kotoran yang lain dibersihkan dulu. Ya. Oke, baik. Baik dok, terima kasih untuk penjelasannya. Mbak Intan, nggak terasa Intan ya, 1 jam kita sudah membahas semua hal, mulai dari penyakit gout dan ramuan herbal untuk kulit, dan saatnya kami pamit. Iya betul sekali, jangan lupa untuk terus saksikan Hidup Sehat setiap Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 10 pagi hanya di TV One. Dan jangan lupa untuk lakukan vaksin booster, kami pamit, atau Haikal. Saya Intan Salmadina. Indonesia, hidup sehat.